Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Sugiarto Asrun. Saya akan memperkenalkan beberapa alat pengujian yang mendukung pengujian konstruksi jalan. Tentunya untuk mencapai atau mendapatkan data-data perhitungan di pengujian konstruksi jalan, kita membutuhkan beberapa alat pengujian dalam mendukung hal tersebut. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa alat yang akan digunakan dalam pengujian konstruksi jalan. Pertama yang digunakan dalam pengujian konstruksi jalan tentunya yang sangat krusial adalah meteran. Nah, meteran ini sangat berfungsi untuk mengetahui lebar serta panjang dari konstruksi jalan tersebut. Jadi tanpa adanya ini data yang sangat dibutuhkan, yaitu untuk mengetahui dimensi dari jalan yang ingin kita ukur. Nah, alat yang kedua yang sangat sering digunakan dalam pengujian konstruksi jalan yaitu jangka sorong. Nah, di jangka sorong ini sekarang sudah ada yang berbentuk digital. Jadi ini yang berbentuk digital. Jadi setelah kita mengukur dimensi langsung ada di digital. Sedangkan yang ini adalah yang masih manual. Nah, bagaimana sih aplikasi penggunaan jangka sorong? Jadi jangka sorong itu sangat krusial dalam menentukan tebal dari pengujian yang setelah di core, kemudian untuk menentukan tebal. Jadi ini kegunaannya yaitu menentukan tebal dari lapisan aspal ataupun lapisan beton yang sudah kita core menggunakan alat core beton ataupun menggunakan alat core drill. Nah, jadi saya rasa bahwa tanpa jangka sorong pun ini akan sangat kesulitan dalam memunculkan data perhitungan. Nah, alat yang selanjutnya digunakan itu berupa timbangan. Jadi timbangan ini untuk menentukan berat dari alat hasil core sampel yang telah kita core di lapangan. Nah, karena zaman modern sekarang sudah beberapa macam jenis timbangan, ada yang digital dan ada yang masih manual. Jadi biasanya semuanya bisa digunakan, outputnya sama, tapi untuk mempercepat itu orang sekarang gunakan yang digital. Jadi ini sangat berfungsi untuk menentukan berat sampel yang telah kita uji. Nah, kemudian alat selanjutnya itu adalah GPS. Jadi GPS ini kegunaan utamanya yaitu untuk menentukan koordinat ataupun mengetahui beda tinggi atau biasa kita sebut dengan kontur daripada suatu lahan itu. Jadi data-data ini sangat penting untuk mengetahui beda tinggi daripada konstruksi jalan. Nah, alat selanjutnya itu adalah yang disebut dengan kontrol. Jadi kontrol ini sangat berfungsi untuk mengambil sampel perkerasan jalan, yang mana tentunya sampel-sampel itu sangat berfungsi untuk menentukan karakteristik daripada jalan itu sendiri. Nah, hasil dari kontrol sendiri itu akan berupa seperti ini sampel. Nah, selain kita menentukan ketebalan menggunakan jangka sorong, kontrol ini berfungsi untuk mengambil sampel dari perkerasan jalan. Jadi ini hasil sampelnya. Nah, nantinya sampel ini kemudian dihitung ketebalannya dan karakteristiknya di laboratorium jalan. Tapi tentunya alat utama yang harus digunakan itu adalah bore drill. Jadi ini adalah bore drill sangat krusial dalam pengambilan data atau pengujian karakteristik konstruksi jalan. Nah, alat selanjutnya ini yang disebut dengan hammer test. Jadi kegunaan dari hammer test ini adalah untuk memperkirakan kekuatan beton yang terpasang yang nantinya akan ditancap menggunakan alat ini. Kemudian dari nilai itu ada nilai di sini. Ini akan menentukan perkiraan kekuatan atau kekerasan dari beton yang terpasang. Saya akan contohkan penggunaan dari alat hammer test ini. Nah, semisalkan ini adalah satu beton yang terpasang. Nah, dalam menentukan titik pengujian dari beton itu yang akan di hammer test adalah diberikan titik 5 titik dengan jarak 25 mili setiap titik. Nah, nantinya setiap titik ini setelah diuji menggunakan hammer test, nilai yang dimunculkan di sini kemudian dirata-ratakan. Nah, setelah dirata-ratakan, hasil rata-rata itu sendiri akan menentukan itulah nilai pengujian dengan menggunakan hammer test.
Demikianlah pengenalan peralatan pengujian konstruksi jalan yang sempat saya sampaikan, dan tentunya penggunaan alat ini sangat krusial dalam menentukan atau mendapatkan data hasil pengujian jalan. Nah, saat ini saya sedang berada di laboratorium jalan, yang mana kalau boleh kita lihat ini alat-alat adalah zona pemeriksaan aspal. Nah, ini masih banyak alat yang digunakan, dan ini pun kalau kita berbicara mengenai pengujian konstruksi jalan akan lebih kompleks lagi, sehingga apa yang saya jelaskan itu hanya luarnya saja. Dan pemeriksaan aspal ini krusial dalam penentuan data. Tentunya orang-orang yang pada bidangnya itu harus memiliki sertifikasi. Nah, demikian pengenalan pengujian alat konstruksi jalan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.